Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Dan kali ini saya sedang berada di Keisha Beauty Clinic. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol bersama ownernya nih, ada Hilda Jayasasmita. Halo. Halo Ruby, apa kabar? Baik sekali. Wah, thank you banget tempatnya keren banget, bagus banget ini. Ya, thank you loh udah mau datang dan collab bareng sama saya. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Wah, thank you juga Hilda. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol nih dan banyak tanya nih saya. Nah, sebelumnya boleh nggak memperkenalkan diri? Nah, sejak kapan nih memulai bisnis khususnya di Keisha Beauty Clinic? Ya, sedikit cerita berarti ya, flashback sedikit nih. Iya. Saya itu memulai bidang skincare ini itu dari 2017. 2017. Jadi perjalanan saya dari 2017 sampai sekarang ya lumayan ya terjun di bidang skincare ya, ada up and down-nya. Nah, tapi puji Tuhan semuanya diberkati dan Keisha Skincare ini sendiri sekarang lebih memperluas lagi. Jadi bukan hanya produk, tapi kita ada klinik, juga ada bisnisnya, bisnis franchise-nya gitu. Jadi kita menjadi satu Keisha Skin Group. Keisha Skin Group. Oke. Nah, Hilda, kenapa nih Hilda memutuskan untuk fokusnya di dunia skincare? Nah, ceritanya ini berawal dari kita kuliah nih. Kan Kuliah kita ya? kuliah bareng nih. Satu kuliah bareng di Iya, Untar ya. karena seringnya pameran ya dulu ya di Untar ya. Iya, Jadi iya. ada pameran kosmetik. Iya, Nah, betul. karena pengalaman pribadi nyoba pakai kosmetik, malah kulitku tuh dulu breakout. Jadi muncul masalah dan dulu itu kita tuh kurangnya edukasi karena Iya, belum iya. zaman online kayak sekarang ya, Iya, informasi bisa putih. betul, informasi belum Iya. didapat secara lengkap, edukasi juga kurang. Nah, ganti-ganti skincare itu nyebabin kulit aku breakout. Nah, dari situ, dari pengalaman pribadi belajar, mau nggak mau baca-baca. Ini sebenarnya produk-produk yang aku pakai ini aman atau enggak, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ternyata produk-produk yang aku pakai itu dulu berbahaya. Nah, dari pengalaman pribadi itu, jadi aku belajar memakai produk yang aman. Nah, saat aku belajar, kenapa nggak aku ciptain produk sendiri? Gitu. Ini dia nih kalau emang mindset entrepreneur gitu ya. Iya, benar. Kebanyakan Jadi melihat peluang pakai, usaha. Melihat peluang usaha. Yes. Kenapa gua nggak bikin sendiri? Mantap. Dari situ ya. Nah, bahayanya apa sih? Mungkin bisa mengedukasi juga nih. Apa sih yang bisa membuat bahaya khususnya di skincare itu? Nah, kalau zaman dulu itu kita kepengennya tuh muka glowing tanpa makeup, tapi itu glowingnya yang agak kelewat batas sih, kayak putih yang kalau kena matahari itu bisa pink-pink ngeblas gitu. Nah, ternyata sebenarnya bahan-bahan instan itu menyebabkan kulit seperti itu menipis. Yes, justru kalau jangka panjang itu bisa menimbulkan masalah dan muncul masalah lebih banyak dan bisa menimbulkan kanker kulit. Nah, seperti bahan-bahan yang berbahaya itu seperti merkuri, hidrokinon, steroid. Nah, bahan-bahan itu tuh dicampur di dalam krim-krim itu. Karena kita dulu kurangnya edukasi. Kita berani pakai yang penting kita tuh bisa kayak gitu kulitnya putih, mulus, glowing. Padahal habis itu berbahaya. efek sampingnya, Mbak. Nah, efek sampingnya itu yang bahaya banget kalau dipakai jangka panjang bisa kanker kulit. Nah, ini nih berawal gara pakai skincare terus jadi bikin sendiri. Nah, terus sekarang ini apa produk dari Keisha Skincare ini, apa aja nih produk? Nah, karena aku nggak mau pakai bahan-bahan berbahaya, karena itu dosa ya ngeracunin kulit orang kan Iya. Walaupun nggak secara langsung gitu, tapi kulit itu harus dijaga benar-benar kesehatannya karena kulit bagian terpenting yang ngelindungin organ-organ penting lainnya di dalam. Nah, aku nyiptain Keisha Skincare ini nggak sembarangan. Jadi kandungan-kandungannya benar-benar top punya, bahan premium, juga bahan-bahan yang aman, bahannya alami gitu. Jadi kalau jangka panjang pun pakai, itu tuh malah melindungi kulit, bukan membahayakan kulit.
Dan nggak menimbulkan ketergantungan walaupun kulit itu sebenarnya harus dirawat. Jadi kalau ada orang yang nanya, Keisha menimbulkan ketergantungan nggak? Enggak. Tapi alangkah baiknya kita merawat gitu. Kayak kita makan memang rutinitas sehari 3 kali, ya kan? Kita juga sama, merawat kulit juga sama. Kita harus memakai pelembab, melindungi kulit dari sinar paparan matahari, melindungi kulit di tempat AC misalnya. Tempat AC pun harus dilindungi ya? Iya dong, supaya kulit nggak kering, ya kan? Jadi Keisha ini ada produk skincare-nya. Skincare, ya. Skincare-nya juga banyak macam. Ada dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi ada untuk face care, body care, sama makeup dekoratifnya. Wah, udah lengkap. Lengkap banget ya. Yes. Dan ini kita lagi develop lagi produk-produk pelengkap lainnya karena kebutuhan konsumen tuh nggak sampai sebatas itu aja. Berkembang terus. Jadi next misalnya dia butuh krim underarm, kita ciptain tuh underarm. Ada lagi butuh krim pengencang. Nah, kita ciptain lagi krim pengencang yang mana semuanya bahannya alami, bahannya premium dan aman gitu. Nah, tadi produk untuk skincare aja banyak. Nah, ini khusus skincare aja atau ada hal-hal yang lainnya? Di samping skincare, yang tadi face care, body care, sama makeup, kita juga ada kliniknya. Kliniknya? Yes, jadi kliniknya itu ada di Cempaka Putih, yang sekarang ini ya, dan di Serpong. Nah, di luar itu kita ada usahanya juga. Jadi usaha yang mana kita buka franchise. Jadi yang buat orang-orang di daerah yang punya impian, punya duit tapi bingung nih mau buka klinik kecantikan repot. Nah, bisa buka Keisha Facial Spot. Nah, itu franchise-nya kita dengan modal minim tapi bisa punya tempat kecantikan sendiri di kotanya. Karena berprospek banget di daerah itu kan susah ya kalau mau perawatan masih jarang. Semuanya basically adanya di kota besar. Sedangkan mobilitas kita dari daerah ke kota itu butuh waktu, apalagi kalau ada PPKM kita nggak bisa ke kota gitu ya. Jadi kalau buat yang di daerah-daerah malah ini bagus banget. Bisa buka karena terinspirasi dari usaha kopi. Yang menjamur banget di setiap titik ada tuh usaha kopi, lalu ada usaha yang fast food gitu kan. Itu saya ngeliat, wah kayaknya prospek banget nih buat tempat kecantikan belum ada. Nah, saya buka Keisha Facial Spot ini. Keisha Facial Spot. Yes, jadi di daerah-daerah yang mau punya bisnis kecantikan bisa gabung sama kita di Keisha Facial Spot. Itu apa sih? Butuhnya ruko atau butuhnya gimana? Yes, jadi tempat yang memang memadai, 2 lantai cukup. Ya, dan modal yang minim di bawah 100 juta. Di bawah 100 juta udah punya bisnis nih. Keisha Facial Spot. Di situ ada treatment apa aja nih? Treatmentnya banyak kayak facialnya juga ada macam-macam. Ada untuk acne, untuk whitening, untuk dark spot gitu ya. Lalu ada IPL, ada banyak macam. Jadi tindakan-tindakan yang nggak memerlukan tenaga khusus buat dari dokter, tapi dilakukan oleh beautician juga bisa. Oke, jadi misalnya orang punya tempat dan punya uang pastinya buat beli franchise-nya, ini semua udah di-maintain sama headquarters gitu ya? Betul, sama tim Keisha kita. Tim Keisha-nya, berarti dari ada apa sih bilangnya dokter atau jadi beautician, terapis atau apa? Beautician. Jadi beautician-nya itu dilatih dulu sesuai dengan standar di Keisha Klinik ini. Ya, dan juga ada arahan-arahan dari dokternya dalam menggunakan alat dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah layak, mumpuni, baru mereka bisa buka. Nah, tadi ya ada bisnis kliniknya, Keisha Facial Spot, dan juga ada skincare-nya. Dan ada satu lagi buat kegiatan sosialnya. Namanya Keisha Life Metamorphosis. Jadi kita punya kegiatan di mana dana-dana ini bukan dari sumbangan atau dari yayasan, tapi dari penjualan kita, profit kita dari produk dan dari klinik ini, kita sisihkan untuk membantu sesama kita yang kekurangan. Wow, jadi ada sisi bisnisnya, ada sisi sosialnya juga. Ya, harus kayak seperti itu ya. Yes. Di-combine. Oke. Nah, tadi kalau kedepannya nih, selain tadi ada
membuka ya kan franchise di kota-kota, apalagi nih planning ke depannya nih? Ya mungkin untuk investor-investor yang buka Keisha Facial Spot bisa berkembang lagi naik tingkat buka kliniknya. Buka kliniknya. Yes. Jadi dari facial spot klinik nih. Kalau klinik lebih lengkap lagi. Iya betul. Lebih kompleks lagi. Karena harus ada dokter. Yes, ada tenaga suster, tenaga medisnya gitu ya. Nah, kalau itu mungkin harganya lebih tinggi ya, lagi. Betul. Ada produk-produk yang dapatnya juga ya. Betul, mesin alat-alatnya juga beda. Iya. Dan ini juga dibuka di kota-kota gitu ya. Ada jaraknya nggak sih? Jarak itu nggak boleh berdekatan. Yang pasti satu daerah itu kita lihat nggak. Jadi mereka tuh nggak bersaing. Justru kalau memang mereka bisa bersatu, jadi satu kesatuan aja. Karena selain itu kita juga ada program namanya Keisha Bantu Negeri di tengah pandemi. Nah untuk Keisha Bantu Negeri di tengah pandemi, kita tuh selain ada program kupon hadiah langsung tanpa diundi, kita juga ada program point rewards, di mana kita sangat mengapresiasi reseller dan distributor kita memberikan mereka point reward. Oke. Nah point reward itu kalau misalnya gabungan antara reseller itu gampang kecapainya. Jadi kalau misalnya sekian 50.000 poin dapat baby Alphard itu yang tadi kita di depan ceritain itu. Yes, nah mereka bisa dapat dengan cara mudah kalau gabungan kan. Oh gitu. Entah dia mereka sharing profit, sharing point reward. Nah karena gabungan itu lebih cepat tercapainya. Yes. Nah tadi bicara soal reseller, berarti orang-orang banyak bisa bergabung sebagai resellernya Keisha. Ya. Nah itu syaratnya gimana tuh? Gak pakai syaratan ya kalau di Keisha. Oh enggak. Jadi kalau di cowok juga banyak yang daftar. Iya. Gitu. Jadi untuk jadi reseller Keisha Skincare nggak perlu modal. Mereka itu bergabung di kita tanpa modal, tanpa bayar biaya member atau registrasi, juga tanpa harus beli dulu. Jadi kalau misalnya belum ada modal, dia nggak usah stok atau menjadi stokis. Mereka bisa dari sistem dropship. Jadi dropshipper lah gitu. Jadi kayak properti aja, belum punya asetnya, mereka jadi agennya gitu. Sama kalau di skincare, mereka belum punya modal untuk jadi stokis, mereka bisa dropship. Jadi kayak makelar aja, numpang lewat tapi dapat untung gitu. Nah, apakah ada sistem pelatihan dari mungkin pusat atau gimana nih untuk khusus reseller? Kalau kita perhatikan reseller ini butuh banget dibimbing, butuh banget diedukasi. Jadi kita nggak bisa melepaskan mereka begitu aja. Jadi nggak karena mereka udah stok terus kita ya udah goodbye gitu. Bodoh deh urusan kamu aja jualan sendiri gitu. Enggak. Kita membimbing mereka, bahkan dari yang nggak punya basic jualan online tuh kita ajarin gimana caranya mereka bisa bikin Instagram, bikin Facebook, bikin TikTok. Gimana caranya berjualan, sampai bahan konten pun kita sediain. Wow, tinggal posting. Tinggal niat sih. Tinggal niat ya? Iya, banyak orang yang udah dikasih bahan, gak niat dia susah juga. Nggak niat, nggak dijalankan ya, nggak diposting. Betul. Oke, nah kalau bicara soal produk-produk nih dari Keisha Skincare ini produknya mulai dari berapaan nih? Kan banyak gosip-gosip nih. Banyak orang yang komplain, sekarang skincare mahal. Nah gimana nih? Ya jadi kalau misalnya di Keisha sendiri, kita nggak mementingkan profit. Wah, mantap sekali. Kalau orang bilang, masa sih nggak mementingkan profit? Karena memang kita harganya benar-benar reasonable, affordable, terjangkau banget, bukan murahan ya. Jadi walaupun harga 200 ribuan, kalian itu sudah mendapatkan satu paket tuh. 200 ribuan ada facial wash, itu sabunnya, toner, serum, day cream sama night cream. Dan kadang-kadang kita kasih juga sebagai bonus serum lainnya seperti serum mata dan lain-lain. Nah, walaupun kayak gitu bahan-bahan kita tetap bukan bahan murahan. Kalian boleh tes lab gitu. Kalau saya bilang sama reseller, kalian kalau penasaran isinya itu seperti yang tertera di kandungannya, itu silahkan diuji lab. Jadi kita berani untuk menantang orang untuk menguji lab. Kalau memang kandungan yang nggak ada yang tertera di situ, kita bisa
klaim ke kita gitu ya. Karena semuanya itu ya apa adanya, kandungannya itu memang premium semua gitu. Dan 200.000 ini bisa buat jangka waktu berapa lama sih? 1 sampai 1,5 bulan. Jadi Oh, kalau murah dibagi dong, 30 hari, iya, murah dong. nabung 7.000, muka udah kulit udah sehat. Wah, ini buat yang penasaran langsung nih kontak nih Asia Skincare. Ya, Dan IG-nya ya, followernya banyak. Ya IG-nya banyak juga, ada yang karena ada Instagram reseller. Oke. Jadi Ya, kalau ya. misalnya yang di daerah-daerah bisa kontak stokis-stokis yang di daerah tersebut, ada agen-agen stokis-stokisnya di ya. daerah Karena itu. lebih mudah untuk deliverynya ya. Yes, bisa Iya, COD iya. langsung. Bisa COD langsung. Tuh. Ini udah berapa kota nih? Dari Sabang sampai Merauke. Paling yang belum itu cuma Papua. Papua sama Maluku kayaknya juga udah ada. Papua juga sudah mulai ada reseller loh. Reseller udah Cuma belum ada distributornya. Tapi kalau dari Sabang sampai Merauke tinggal 2 kota itu aja. Mungkin karena jarak ya, mereka kena ongkos kirim lebih mahal dan lain-lain. Perhitungannya lebih banyak. Gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan sih, karena Papua sama Maluku sendiri sudah mulai ada yang feedback pengen buka Keisha Facial Spot. Sebelum terlambat, teman-teman yang mau buka langsung aja kontak nih. Yes, thank you. Dipromosiin terus saya sama Ruby, terima kasih. Yes, yang pasti tadi ya ingin mengedukasi buat banyak orang biar tahu dan nggak salah pilih obat. Betul, Kalau betul. salah pilih obat kan efek sampingnya repot. Jangan salah pilih, karena muka itu investasi jangka panjang. Bener banget. Kita ketemu orang harus pede, harus tampil kulitnya tuh sehat gitu Saya ya. jadi pengen perawatan nih. Harus. Kalau Nanti cowok tuh perawat. kan cuek banget gitu ya, tapi wah. Sekarang cowok juga banyak yang merawat loh. Merawat ya, wah. Harus. Saya tertusuk di sini nih. Iya benar banget ya, kadang cuek. Cowok nggak boleh cuek, tapi harus jaga penampilan ya. Betul, yang penting kulitnya sehat. Yes. Apalagi gue seringnya review properti di kena sinar matahari terus gitu. Aduh, harus pakai day cream ya. Hilda, boleh nggak nih sharing bagaimana nih rahasia sukses nih dari Sabang sampai Merauke udah ada nih. Banyak orang berbisnis kan, waduh, punya jaringan segitu banyak kan butuh waktu yang lama. Ini dalam waktu 4 sampai 5 tahun tuh udah punya jaringan yang banyak nih. Apa nih rahasia suksesnya nih? Hilda. Nah, saya sih kalau Selain misalnya cantik ya. ya, jadi kalau untuk sukses itu kan butuh proses. Kalau menurut saya belum sukses. Malu saya kalau ngelihat pengusaha-pengusaha lain yang sukses gitu. Kalau saya bilang sukses, masih ada banyak pengusaha lain lebih sukses gitu ya. Jadi kita nggak boleh berpuas diri. Jadi harus nambah terus gitu ya. Nah, kalau saya sendiri merasa sukses itu harus butuh pengorbanan banyak. Apa aja yang udah kamu korbankan? Banyak Just kidding. waktu. Benar, waktu ya, waktu yes. kita habis ya untuk Biasanya buat keluarga, tapi ini ya roadshow pasti ya, mungkin berkurang. Ya, saya roadshow Roadshow juga. ya? Ada Wah. roadshow setiap daerah untuk keluarga, Iya, waktu untuk teman, Waktu nongkrong teman ya, sama yoi. teman udah berkurang. Bahkan Iya. kalau ada temen yang nggak enak ngomongnya, ih Iya. sombong amat sih, padahal bukan sombong, bener-bener nggak punya waktu. Nggak punya waktu. Karena membangun tadi ya jaringan di kota-kota tersebut. Betul. Nggak punya waktu buat teman, nggak punya waktu untuk keluarga. Iya. Sampai yang terakhir ini pengorbanan yang terbesar adalah kita ini harus konsisten ngebangun reseller ini bener-bener dari hati ke hati. Jadi kalau bagi saya nggak boleh tuh namanya lupa sama mereka yang berjuang sama kita dari bawah. Dari bawah. Iya, gitu jadi ya. kita harus Apresiasi, melayani mereka. Jadi kalau saya tuh nggak mau tuh yang modelan sebagai pemimpin tuh sombong gitu, nggak mau lagi ngelihat ke bawah. Saya pun kadang-kadang melayani mereka lewat admin. Saya kadang-kadang minta pinjem handphone admin. Saya pengen tahu keluh kesah mereka. Jadi kepuasan pelanggan itu number one. Wow, ternyata apa yang di chat itu dari Iya, saya sometimes sidak juga. Ini siapa? Iya, Mereka komplain apa? Jadi kita harus tahu keadaan memahami. lapangan Yes, juga, benar. dan Banyak yang nggak mengerti. mau tahu ya. Iya, Banyak iya, yang nggak mau terjun langsung. Iya, Banyak iya. yang udah lupa. Padahal mereka itu penting buat kita. Apalagi skincare. Iya. Skincare itu kita nggak memahami mereka maunya apa, nggak mengetahui kepuasan mereka di titik mana. Iya. Kita udah lupa gitu ya. Iya. Mereka goodbye, pindah ke brand lain. Karena mudah Iya, untuk pindah. Mudah kepindah. Yes. Pindah ke lain hati gitu ya. Iya, betul. Jadi harus di-maintain, dijaga. Betul banget. Wah, keren banget. Itu rahasia suksesnya seorang pemilik dari Keisha. Nah, mungkin teman-teman bisa belajar nih. Nah,
Keisha ini nanti mau dibawa kemana sih oleh Hilda, planning ke depannya nih? Nah, yo. Iya, kalau misalnya aku sih kepengen melebarkan bukan di nasional aja, tapi ke dunia internasional. Keisha ini bisa dikenal. Jadi Hilda akan membawa Keisha goes internasional. Go Betul, public. betul. Karena produk dalam negeri Iya. nggak semuanya kalah loh sama produk iya, luar negeri gitu. Jadi Keisha sendiri melihat peluang ini, kita punya produk bagus. Ya, semua bahan-bahannya bagus. Bahkan kalau bisa diklaim 95% itu no complaint. No complaint. Yes. 90%. Jadi kalau misalnya orang-orang pakai, apalagi paket base-nya kita ada 3 paket, 3 series paket. Apa Itu paket acne buat kulit jerawat, paket whitening, dan paket dark spot. Dark spot itu spot untuk saya kalau yang udah 40 ke atas, dia kayak anti agingnya, tinggi AHA-nya. Tapi cowok juga bisa dong. Boleh, ya? cewek cowok. Itu dia. 3 guys cocok saya. Ya, itu 3 itu. Nah, itu 3 series ini unggulan. Nah, ini 95% pemakai no complaint. Jadi kita pede bisa larinya bukan di nasional tapi ke dunia internasional. Wow, kita doain pokoknya sukses buat Amin, Hilda, amin. buat Keisha-nya goes internasional. Jadi orang-orang ekspat bisa cobain juga. Harus. Harus ya kan. Dari lokal to global. Yes, karena kan harganya terjangkau. Nggak mesti orang itu pakai produk mahal baru bagus, enggak. Belum tentu. Apalagi ada prinsipnya orang harus produk import. Karena belum tentu produk impor cocok di kita ya. Kulit orang Asia ini beda loh sama kulit orang Barat gitu ya. Dengan dari pola makannya, gaya hidupnya juga, pola makan juga. Kita suka makan goreng-gorengan, pedas-pedas, cabe-cabean ya. Cabe-cabeannya bukan yang cabe-cabean ya. Cabe ya, pedas-pedas. Nah, itu semua mempengaruhi. Iklim juga. Iklim juga ya. Iya. Matahari dan Mereka nggak mungkin nggak tinggi polusi. Kita di sini banyak debu, tinggi polusi ya. Karena dari itulah Keisha diciptakan, disesuaikan sama kebutuhan kulit masyarakat Asia, khususnya Indonesia. Nah, Hilda, kalau misalnya orang nih yang pengen tahu nih, ya bisa nggak konsultasi dulu atau gimana mungkin? Atau gimana tuh biasanya? Nah, ini yang salah satu the best-nya dari Keisha. Kami membuka layanan konsultasi dengan dokter di Keisha Beauty Clinic ini gratis. Jadi yang mau putih ini ya? Ya, dua-duanya Bisa gratis. juga ya? Wah, gratis Jadi loh. kalau kalian datang mau layanan langsung dengan dokter itu free konsultasi. Dan untuk konsultasi online pun gratis, asal sabar karena yang ngantri itu sehari bisa 900-an orang. Jadi admin kita bener-bener effort banget untuk ngebalesin dari yang terbawah sampai yang ke atas. Karena konsultasi gratis, di mana lagi? Yes, konsultasi gratis. Biasa yang lain tuh bayar ya. Bayar. Konsultasi gratis. Kurang lebih 50.000 ya kalau salah. Bayangin, Jadi itu base kita, konsultasi gratis, member gratis. Iya. Nggak mesti stokis, ya kan? Lalu yang terakhir ini penting juga. Penasaran kan? Iya, apa? Nah, yang terakhir itu marketing tool sama bimbingannya gratis. Jadi kalau ikutin webinar-webinarnya kita nggak kenain biaya. Semuanya gratis. Jadi semuanya udah gratisan, tinggal niat. Tinggal niat aja. Yes. Udah disupport semua. Jadi support sistemnya lengkap nih. Lengkap banget. Jadi didampingin terus. Didampingin terus ya. Apalagi yang dampingin seperti ini. Nah, Hilda, saya mau nanya dong, ini artinya apa ini? Keisha ini sebenarnya nama orang, terus udah gitu logonya kupu-kupu, apa nih? Nah, mungkin kalau orang berpikiran dari nama siapa gitu, nama saya atau gitu ya. Yang pertama yang saya cari itu malah bukan namanya. Apa itu? Logonya. Saya tuh dari kecil suka banget sama kupu-kupu. Kayak prosesnya unik gitu ya. Dari kepompong, ulat, jadi kupu-kupu. Ada lagunya tuh. Iya. Jadi kalau saya deh. Jadi penyanyi ya. Iya, jadi prosesnya itu loh, menjadi cantik butuh proses, menjadi sukses butuh proses. Ada filosofinya nih. Benar. Jadi semuanya itu mengalami metamorfosis. Metamorfosis ini. Iya, metamorfosis kulit cantikmu. Jadi nggak mesti instan. Orang tuh nggak ada yang instan tuh bagus. Even makanan instan pun nggak bagus ya kalau keseringan makan. Itu pun butuh dimasak. Iya, benar. Jadi kalau misalnya Keisha itu berprinsip semua butuh proses. Semua butuh proses. Ya, nah baru deh saya cari namanya. Kenapa Keisha? Saya
depannya kan kupu-kupu ya Kak. Saya cari nih yang depannya Kak cocok sama logo ini apa. Ternyata Keisha. Keisha itu artinya wanita yang kuat tapi feminim. Wanita yang kuat tapi feminim. Jadi cocok nih kayaknya gitu. Wow, mantap. Nah, tadi kan juga di Keisha ini juga ada core value juga nih. Apa nih core value dari? Ya jadi core value-nya sendiri berdedikasi menjadi brand yang diterima masyarakat Indonesia. Ya, salah satunya itu. Lalu yang kedua mengedukasi. Mengedukasi dari nilai pentingnya memakai skincare, amannya skincare Keisha untuk dipakai, digunakan gitu ya. Sampai mengedukasi masyarakat-masyarakat terutama wanita. Ya, kaum wanita nih, kita edukasi supaya gimana sih jadi pengusaha sukses. Nah, ini yang paling penting sekarang karena nggak semuanya wanita bisa nerima kodratnya dia bisa sukses loh. Kadang ada yang udah nyaman di zonanya dia nggak mau keluar dari dapurnya. Misalnya saya cuma mau di dapur aja gitu ya kan. Padahal mereka bisa berkembang walaupun di rumah aja. Walaupun di dapur aja tapi bisa membangun atau jualan betul gitu. Jadi bermanfaat gitu ya. Lalu berinovasi. Jadi kita nih selalu mengembangkan. Di Keisha sendiri punya tim, namanya tim R&D. Dia bagian research and development. Produk apa sih yang kita mau kembangin? Dan kita menerima kritik. Banyak banget orang yang nggak mau nerima kritik, dicolek sedikit marah. Padahal itu bagus banget buat meninggikan nilai buat produk kita. Jadi masukan-masukan itu kita tampung, kita memperbaiki. Gitu. Apa aja sih yang mesti kita perbaiki produk-produk? Apa aja sih yang mesti kita kembangkan? Nah, di situ nilai inovasinya. Nah, ya kalau misalnya saya sih tambahan untuk terakhir ini core value-nya kepuasan pelanggan. Kita harus jaga banget kepuasan pelanggan. Wah, luar biasa. Seneng banget ini sosok inspirasi yang luar biasa karena ada value, ada manfaat yang diberikan kepada banyak orang. Nggak cuma bisnisnya, tapi memberikan nilai-nilai impact nih. Betul. Karena saat memberikan nilai impact, pasti bisnisnya jalan. Yes, sesuai moto kita ya tadi aku dengerin Ruby ngomong kalau misalnya sukses itu harus bermanfaat buat orang lain. Jadi saya sendiri juga punya mimpi bermanfaat, bisa membuat perempuan cantik, tapi juga bisa membuat perempuan banyak duit. Nah, itu dia. Keren. Double. Bonusnya double. Cantik dan banyak duit. Wah, buruan teman-teman. Ikutan langsung satu bisa pilih jadi Keisha resellernya. Yes, Keisha Squad namanya. Keisha Squad. Wah, Keisha Squad gabung nih. Ini headnya nih. Keisha Squad. Abis itu bisa juga Keisha Facial Spot ya tadi. Yes, betul. Investornya Keisha Facial Spot. Nah, atau ada lagi mau pilih jadi untuk investornya yang Keisha Beauty Clinic. Yes. Tinggal pilih aja. Wah, all the best ya. Thank you banget. Thank you so much buat waktunya. Saya bisa ngobrol-ngobrol nih, belajar. Khususnya buat para wanita juga bisa menginspirasi para penonton. Nggak cuma wanita, pria juga ya kan. Yes. Bisa belajar kayak Hilda ini, pemilik dari Keisha. Thank you so much. Thank you ya. Teman-teman, dengan demikian, usai pula bincang-bincang saya bersama Hilda, owner dari Keisha. Semoga bisa bermanfaat dan kita udah kupas tuntas nih bagaimana rahasia investasi suksesnya dan bagaimana nih dia mengembangkan dari Sabang sampai Merauke. Sampai jumpa di next episode sama saya Ruby Herman.